Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar Kota Parepare yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan apa kabar Parepare selengkapnya? Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie, Dr. Mahyudin menghimbau kepada masyarakat Parepare agar waspada virus corona varian baru Omikron yang kini juga telah mewabah di Indonesia. Direktur Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie, Dr. Mahyudin, mengimbau masyarakat untuk segera vaksin bagi yang belum vaksinasi. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat Parepare bisa waspada virus corona varian baru Omikron yang kini juga telah mewabah di Indonesia. Menurut Mahyudin, Omikron merupakan virus yang bermutasi dengan merubah bentuk. Meski gejala yang ditimbulkan tergolong ringan, namun tetap bagian dari virus COVID-19. Sesak nafas menjadi yang umum diderita dan rentan bagi yang belum vaksinasi sama sekali. Varian Omikron ini memberikan gejala yang lebih ringan dari varian Delta. Dengan infeksi-infeksi sebelumnya itu ada demam, ada sesak napas, dan ada juga yang tidak bergejala sebenarnya, tidak memberikan gejala padahal dia sebenarnya terinfeksi. Itu dari beberapa literatur yang kami baca. Jadi ini adalah merupakan varian virus baru. Para peneliti, para dokter masih terus mengkaji kira-kira sebenarnya apa dampaknya, apa gejalanya, bagaimana penanganan yang lebih lanjut untuk mereduksi risiko yang mungkin terjadi. Dr. Mahyudin pun mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan 5M di kehidupan sehari-hari, sejalan dengan upaya pemerintah terus mengejar vaksinasi agar mencapai herd immunity untuk memberikan kekebalan di masyarakat dan mengurangi risiko keparahan dari COVID-19. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, penyebaran virus COVID masih menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipasi adanya kasus baru. Baru-baru ini Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melakukan peninjauan pembangunan gedung COVID Center yang ada di Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Pembangunan COVID Center yang berlokasi di RSUD Andi Makassau, Kota Parepare terus digenjot penyelesaiannya. Hal ini terlihat saat Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH meninjau aktivitas pekerjaan. Wali Kota Parepare didampingi Kepala Bapeda Kota Parepare, Insinyur Syamsuddin Taha, serta sejumlah kepala OPD lainnya, dan diterima Direktur RSUD Andi Makassau Kota Parepare, Dr. Reni Angrenisari dan jajarannya pada Rabu 19 Januari 2022. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan kehadiran COVID Center sebagai respon pemerintah Kota Parepare dalam penanganan COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Selain itu juga, COVID Center akan menjadi pusat penanganan penyakit infeksi sehingga akan dilengkapi dengan ruang isolasi ICU, ruang isolasi NICU, kamar operasi hemodialisa, serta teknologi HEPA filter untuk menyaring udara yang terkontaminasi virus menjadi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, COVID Center ini juga akan menjadi pusat penelitian penyakit menular yang dilengkapi dengan laboratorium. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare meninjau progres pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie. Apakah berjalan sesuai dengan perencanaan awal? Di mana pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie ini dianggarkan melalui dana insentif daerah yang merupakan reward pemerintah pusat atas prestasi yang diraih pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali turun meninjau progres pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie pada Rabu 19 Januari 2022. Bersama staf, konsultan pengawas, konsultan perencana, Kepala Bapeda Kota Parepare maupun PPK, serta sejumlah pimpinan SKPD lainnya untuk memastikan sejauh mana progres dan kualitasnya. Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bahwa kedatangannya ke lokasi tersebut tidak lain untuk memastikan pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie berjalan sesuai dengan perencanaan awal, di mana pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie dianggarkan melalui dana insentif daerah atau DID yang merupakan reward pemerintah pusat atas prestasi yang diraih pemerintah Kota Parepare.
Kehadiran Masjid Terapung B.J. Habibie ini merupakan bukti bahwa masyarakat Kota Parepare selangkah lagi menuju peradaban yang lebih modern dan religius. Pasalnya masjid ini simbol dari seorang B.J. Habibie sekaligus menjadi ikon Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Akibat lupa mematikan kompor, sebuah rumah di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Bacu Kiki Barat nyaris dilalap si jago merah. Menurut warga sekitar, asap tebal bermula dari dapur rumah semi permanen yang ditinggal pemiliknya ke pasar. Rumah semi permanen milik seorang ibu rumah tangga nyaris dilalap api di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat pada Selasa siang kemarin. Usai menerima laporan, petugas pemadam kebakaran Parepare langsung menuju lokasi kejadian. Beruntung di lokasi, api telah dipadamkan oleh warga sekitar. Agung, seorang warga yang ikut memadamkan api, menjelaskan bahwa asap tebal keluar dari rumah bagian dapur dan melihat api berasal dari kompor yang menyala. Diduga sumber api berasal dari kompor yang menyala dan ditinggal sang pemilik rumah saat pergi ke pasar serta lupa mematikan kompor. Menyala, pikir yang punya rumah kan kemudian itu adik juga. Iya. Pikir sudah mati. Pada ada ji tumbuh. Itu? Iya. Ada ji anu kan kebetulan itu wajan isinya minyak. Iya. Nah, minyak kan kalau panas kan. Oh, meluap apinya iya, di. Nah, sampai ke atas. Tadi saya datang. Tidak saya cabut itu anu, sedang dua air kan bahaya. Sampai kan tinggal api kecil saya di sini. Oh, tapi sempat sampai situ apinya di? Iya, sempat di atas itu apinya. Oh, gitu di. Terus bagaimana cara kita tahu Pak bilang? Kebetulan yang tetangga, sepupu juga yang penjual kue. Oh, berarti dari tetangga di? Ya, tetangga yang penjual kue ini. Iya. Dan asap di belakang. Oleh asap di. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, PDAM Parepare menyiapkan sejumlah alternatif pembayaran tagihan air yang bisa dilakukan secara online dengan menggunakan mobile banking bahkan e-commerce. Meski sudah menghadirkan layanan pembayaran sistem online, pelanggan yang ingin membayar langsung ke loket kantor PDAM tetap akan dilayani. Komitmen Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Parepare dalam mempermudah pelayanannya ke masyarakat terus dilakukan. Salah satunya mengenai layanan pembayaran rekening tagihan air yang hingga saat ini PDAM Parepare telah menyediakan berbagai alternatif yang bisa dilakukan secara online dengan menggunakan mobile banking, bahkan e-commerce. Direktur PDAM Kota Parepare Andi Firdaus Jolong yang ditemui beberapa waktu lalu menjelaskan, untuk transaksi melalui perbankan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah bank. Dengan hadirnya sejumlah alternatif pembayaran ini, Andi Firdaus Jolong berharap tidak ada lagi alasan bagi pelanggan bahwa tidak ada waktu untuk melakukan pembayaran. Aplikasi pembayaran itu sudah sangat memadai. Baik BRI dengan drillingnya yang tersebar 50 outlet, tambah mobile bankingnya, kemudian Mandiri, kemudian ada kantor pos, kemudian Sofi. Jadi sebenarnya tidak lagi ada alasan untuk mengatakan tidak harus membayar. Meski sudah menghadirkan layanan pembayaran sistem online, pelanggan yang ingin membayar langsung ke loket kantor PDAM Parepare tetap akan dilayani. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali mengingatkan masyarakat yang kerap kali beraktivitas di laut dan juga warga yang tinggal di sekitar pesisir agar tetap waspada karena kondisi cuaca yang kurang baik dan juga terjadi gelombang setinggi 4 meter di perairan Parepare. KSOP Parepare kembali mengingatkan perahu nelayan untuk waspada gelombang tinggi. Berdasarkan perkiraan cuaca oleh BMKG, beberapa perairan termasuk di kota Parepare akan mengalami gelombang tinggi hingga 4 meter. Gelombang itu diperkirakan hingga tanggal 20 Januari 2022 besok. Kepala Kantor KSOP Parepare Triono menghimbau agar operator kapal penumpang maupun para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan saat hendak berlayar agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Sampai dengan tanggal 20 Januari akan terjadi gelombang tinggi di perairan
Parepare yaitu 2,5 meter sampai dengan 4 meter. Berpotensi terjadi selain Parepare juga di Selat Makassar bagian selatan, Pangkep, perairan Kepulauan Selayar dan Laut Flores. Nah, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh perahu nelayan, kapal KLM, takbot, tongkang, dan feri, serta LCT yang berdek rendah dilarang melakukan pelayaran sampai kondisi cuaca membaik dan segera berlindung di tempat yang aman jika dalam pelayaran menghadapi cuaca buruk gelombang tinggi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Jika biasanya makanan siang yang dijual dengan cara prasmanan, di kota Parepare ada kedai es buah yang dijual dengan cara prasmanan. Menariknya, pembeli bisa bebas memilih buah segar sepuasnya, meski warungnya sederhana. Pembeli ramai berkunjung untuk menyantap buah segar di kedai ini. Inilah kedai es buah prasmanan milik Ibu Masna, terletak di Jalan Ganggawa, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Kedai ini selalu ramai dikunjungi pembeli setelah viral di media sosial. Menariknya, pembeli bisa memilih buah sesuai selera dan mengambil sepuasnya. Buah yang dijual di kedai ini pun beragam, seperti buah nangka, melon, buah naga, pepaya, dan beragam buah lainnya. Inilah yang membuat kedai ini selalu ramai dikunjungi para pembeli hingga viral di media sosial. Selain harganya terjangkau, pengunjung juga merasa puas karena bisa memilih buah sesuai selera, seperti yang diungkapkan Ayu, salah satu pembeli di kedai ini. Ini tahunya dari mana, Bu? Facebook. Ya? Dari Facebook. Dari Facebook. Ibu, apa yang menarik ininya, Bu? Apa nih? Ini karena bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri, Bu, ya? Karena enak, puas. Buahnya kan bisa ambil sendiri, lagi segar juga semua buahnya. Oke. Terus harganya gimana, Bu? Terjangkau. Dapat informasi dari mana? Dapat begini? Dari Facebook. Dari Facebook ya. Ibu Masna yang awalnya hanya coba-coba menjual es buah prasmanan dengan tagline "Ambil buah suka-suka", tak menyangka jika kedainya ramai diserbu pembeli. Rasa buahnya yang manis dan segar membuat warga tertarik untuk membeli. Jam 11, bahkan sebelum jam 11 sudah ada orang menunggu depan. Ya makanya tadi langsung sekali habis. Berapa gelas, Bu, habis satu hari? Kadang 50, kadang 30, kadang di atasnya. Kadang 70, ini sudah 70 lebih. Mendekati 80. Apa yang menariknya ini, Bu, kedainya? Ya. Apa yang menarik ini? Mungkin tempatnya strategis, terus buahnya bisa pilih sendiri. Ya, tergantung dari konsumen saja deh. Ini, Bu, yang paling favorit buahnya apa biasa, Bu? Naga sama nangka. Nangka. Untuk menikmati es buah, Anda cukup membayar Rp8.000 dan bisa merasakan buah segar yang ada di kedai es buah ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, inilah informasi perakiraan cuaca untuk beberapa waktu ke depan yang kami dapatkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar, di mana hujan deras diprediksi akan mengguyur seluruh wilayah kota Parepare. Perakiraan cuaca wilayah kota Parepare dan sekitarnya, edisi Kamis 20 Januari hingga Jumat 21 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada pukul 11 pagi, cuaca diperkirakan hujan sedang. Pada siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hari, cuaca diperkirakan hujan sedang. Pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan lebat. Sedangkan pada Jumat pagi, cuaca diperkirakan hujan sedang.
Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 80 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Rabu 19 Januari 2022 pukul 10:46 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Ustazun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.